Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Aljabar Boolean akan menjelaskan mengenai materi matematika diskrit mengenai aljabar Boolean. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valdian Titolius Dwijaya dengan NPM 3 digit terakhir 169. Perkenalkan nama saya Natania Feni Maiswari dengan 3 digit NPM terakhir 096. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahta Alfarizi dengan NPM terakhir 271. Perkenalkan, nama saya Ragil Santiasaka dengan 3 digit terakhir 129. Perkenalkan, nama saya Daniel Fernando dengan NPM 3 digit terakhir 316. Perkenalkan nama saya Akila Setianuar dengan NPM 30 terakhir 346. Perkenalkan, saya Kanianata Valevina Enggolan dengan 3 digit NPM terakhir 188. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama yaitu pengantar dan definisi aljabar Boolean yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan. Yang pertama, saya akan mulai dengan pengantar. Aljabar Boolean pertama kali diperkenalkan oleh George Boole pada tahun 1854. George mengamati bahwa himpunan dan logika proposisi memiliki sifat-sifat yang serupa. Artinya, hukum-hukum dalam aljabar logika memiliki kemiripan dengan hukum-hukum dalam teori himpunan. Dalam bukunya yang berjudul The Laws of Thoughts, Boole menjelaskan berbagai aturan dasar dari logika yang menjadi dasar dari aljabar logika. Bisa di next. Selanjutnya adalah aplikasi aljabar Boolean di kehidupan nyata. Baik, yang pertama, aljabar Boolean itu sangat penting di bidang teknologi. Khususnya yaitu yang pertama adalah rangkaian pensaklaran yang digunakan dalam pembuatan tombol on atau off pada sistem listrik. Lalu yang kedua, rangkaian digital membentuk dasar dan sistem biner dalam komputer. Dan yang terakhir yaitu rangkaian integrated circuit digunakan untuk merancang logika di dalam chip komputer dan perangkat elektronik lainnya. Baik, saya akan melanjutkan untuk definisi aljabar Boolean. Aljabar Boolean adalah sistem matematika yang didefinisikan atas sebuah himpunan dengan dua elemen, biasanya 0 dan 1, serta dilengkapi dengan operasi-operasi logika seperti di bawah ini. Dan notasi matematika misalkan B adalah himpunan dengan elemen 0, 1. A, B, C adalah anggota himpunan B. Maka tuple B dan seterusnya disebut sebagai struktur aljabar Boolean. Selanjutnya, maka himpunan SBS disebut aljabar Boolean jika untuk setiap ABC berlaku aksioma-aksioma berikut. Yang pertama ada identitas, yang kedua ada komutatif, 3 distributif, dan 4 komplement. Baik, terima kasih atas penjelasannya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekspresi Boolean dan hukum-hukum daripada aljabar. Next. Nah, teman-teman masih banyak berpikir ekspresi Boolean itu apa sih? Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ekspresi Boolean itu merupakan pernyataan logika yang hasilnya itu hanya benar ataupun salah. Dalam ilmu komputer dan matematika logika, ekspresi ini digunakan dalam pengambilan keputusan, pernyataan, kondisional, dan logika pemrograman. Bisa dilanjut? Nah, baik selanjutnya di sini ada
tabel kebenaran, yaitu ada dari AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, dan NOT. Selanjut. Nah, berikutnya adalah 11 hukum aljabar boolean, yaitu ada hukum identitas, idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0:1. Baik, untuk selanjutnya materi saya fungsi boolean dan bentuk kanonik. Lanjut. Untuk pengertian literal, setiap perubahan variabel boolean, misalnya A atau komplement negasinya, misalnya A aksen atau A itu disebut literal. Contohnya, jika F dalam kurung A, B, tutup kurung sama dengan A tambah B aksen, maka A-nya literal, B aksennya juga literal. Fungsi boolean untuk fungsi boolean adalah ekspresi matematika yang terdiri dari variabel boolean bernilai 0 atau 1, true or false, atau on atau off, dan operator logika and, or, dan not. Fungsi ini banyak digunakan dalam sistem digital, pemrograman, dan rangkaian logika. Untuk bentuk SOP dan POS-nya, di poin 1 itu konsep dasar fungsi boolean dapat direpresentasikan dalam dua bentuk kanonik standar, yaitu SOP sum of products kanonik jumlah dari minterm. Untuk POS product of sums kanonik perkalian dari maxterm. Untuk poin 2 SOP kanonik definisinya disebut juga bentuk minterm merupakan OR dari beberapa N minterm yang menghasilkan output satu. Ciri-cirinya seperti setiap suku minterm mengandung semua variabel dan representasinya menggunakan sigma untuk menandakan penjumlahan minterm. Untuk poin 3 post kanonik definisinya disebut juga bentuk maxterm merupakan N dari beberapa OR maxterm yang menghasilkan output 0. Ciri-cirinya seperti setiap suku maxterm mengandung semua variabel dan representasinya menggunakan P untuk menandakan perkalian maxterm. Lanjut. Untuk konversi antar bentuk, poin 1 dasar konversi subkanonik adalah jumlah OR dari minterm kombinasi input yang menghasilkan output sama dengan 1. Contohnya seperti pada di layar tersebut. Dan untuk post kanonik perkalian N dari maxterm kombinasi input yang menghasilkan output sama dengan 0. Contohnya seperti pada gambar tersebut. F sama dengan F A, B sama dengan P M seperti dan selanjutnya. Untuk kesimpulannya, konversi SOP post memanfaatkan hubungan komplement antara minterm dan maxterm. SOP ke post gunakan minterm yang tidak dipakai dalam SOP untuk membentuk maxterm. Post ke SOP gunakan maxterm yang tidak dipakai dalam post untuk membentuk minterm. Konversi ini penting untuk optimasi rangkaian logika dan analisis sistem digital. Nah, selanjutnya ada rangkaian logika dasar dan gerbang turunan. Bisa di next. Nah, ada tiga gerbang logika dasar. Gerbang itu ada yang pertama ada AND, terus yang kedua ada OR, yang ketiga ada NOT. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada contoh-contohnya. Oh, silakan lanjut gak apa-apa. Nah,
Terus selanjutnya di sini ada gerbang logika turunan yang dimana itu keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar. Misalnya gerbang NOR yang disusun oleh kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Jadi itu ada gambar-gambarnya ya guys. Bisa dilihat aja. Next. Nah, selain itu dengan menggunakan hukum De Morgan kita juga dapat membuat gerbang logika yang ekuivalen dengan gerbang NOR dan NAND di atas. Seperti ya ini juga tadi ini merupakan contoh yang gerbang logika turunan sebelumnya ya guys. Bisa dilanjut. Nah, berikut contoh gerbang logika. Yang pertama di sini ada nyatakan fungsi f x y f, fungsi x, y sama dengan xy ditambah x aksen y ke dalam rangkaian logika. Nah, penyelesaiannya itu ada beberapa cara. Nah, yang pertama itu bisa dari yang bisa dilihat, terus yang kedua juga, dan yang ketiga itu juga. Next. Nah, selanjutnya untuk penyederhanaan fungsi boolean dan peta Karnaugh akan saya jelaskan. Nah, kenapa sih kita harus menyederhanakan fungsi boolean? Nah, itu biar eh, jumlah literalnya itu berkurang dan gerbang logika dalam rangkaian digitalnya juga berkurang. Nah, selain itu kita hasilnya itu bakal menyederhanakan implementasi sirkuitnya, misalnya dalam IC dan juga FPGA. Sebagai contoh nih, ada fungsi XY sama F XY sama dengan X aksen Y or XY aksen or Y aksen. Itu bisa disederhanakan jadi X aksen or Y aksen. Nah, itu disederhanakannya bisa pakai 3 metode, bisa pakai aljabar boolean, bisa pakai peta Karnaugh juga, bisa juga pakai metode tabulasi. Di sini saya akan jelaskan untuk yang metode peta Karnaugh. Nah, sebelum itu peta Karnaugh itu apa sih? Sebenarnya itu teknik grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Teknik itu dikembangkan sama Maurice Karnaugh yang merupakan seorang fisikawan dan juga matematikawan dari Amerika. Nah, di situ tuh bakal ada grid yang isinya minterm. Nah, kotak saling bertetangga jika hanya berada satu literal. Nah, jadi ada 3 macam peta Karnaugh ini. Ada yang dengan 2 peubah, isinya tuh kayak gini. Lalu untuk yang peta Karnaugh dengan 3 peubah em, itu bentukannya kayak gini. Nah, untuk letakin 00011110 tuh sebetulnya ada yang namanya cerminan. Jadi nih 00 itu cerminan dari 11. Lalu 01 itu cerminan dari 10. Nah, untuk peta Karnaugh dengan 4 peubah ini juga ada cerminan juga kayak 00 cerminan dari 11, lalu 01 cerminan dari 10. Untuk yang ke bawah juga kayak gitu 00 cerminan dari 11, 01 itu cerminan dari 10. Nah, cara mengisi dan membaca keymap. Nah, yang pertama kita perlu tulis angka 1 di mintermnya. Lalu sisanya itu kita tulis 0 aja. Terus bisa dikelompokkan. Kalau dari 2 kota itu namanya pasangan, kalau dari 4 kota itu namanya quad, dan dari 8 kota itu namanya octet. Nah, semakin besar kelompok, semakin sederhana hasilnya. Bisa dilihat dari contohnya ini, pengisian peta Karnaugh dari tabel kebenaran. Di sini ada 3 variabel dari X, Y, Z ini. Lalu didapatkan dari peta kebenarannya itu ini. Yang satu ini minterm ya guys. Nah, jadi disiapkan petanya, gridnya kayak gini. Ini X, ke bawah ini 01, dan yang ke samping ini YZ 00, 01, 11, 10. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tulis 1 di minterm yang bernilai true itu tadi. Nah, di sini kan udah ada peta kebenarannya nih. Nah, yang ada satunya ini di X aksen Y aksen Z. Nah, X aksen, X-nya yang 0, terus Y-nya 0, Z-nya 1. X-nya 0, YZ-nya 01. Nah, di sini kan. Nah, itu ditulis 1. Lalu yang ada nilai satunya lagi itu di X
X, Y aksen, Z aksen. X-nya 1, terus YZ-nya 0. 1, YZ-nya 0. Nah, di sini. Lalu ada lagi di sini X, Y aksen Z, X-nya 1, YZ-nya 01. 1, 01. Nah, di sini. Lalu yang terakhir di X, Y, Z. Semuanya 1, 1, 1, berarti di sini. Lanjut. Minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Oke, di sini itu ada 2 poin. Yang pertama itu membahas poin penggunaan peta Carnot dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai dan saling bersisian. Oke, poin yang kedua itu membahas kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk A pasangan, B kuat, C oktet. Oke, boleh next ke slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya itu membahas pasangan. Pasangan itu adalah pengelompokan 2 kotak bernilai yang bersisihan di key map. Contohnya itu WXYZ tambah WXYZ aksen disederhanakan menjadi WXY. Lanjut. Oke, di slide selanjutnya itu ada kuat. Kuat itu apa sih? Kuat itu adalah pengelompokan 4 kotak bernilai yang satu bersisian di key map. Contohnya, WXYZ aksen tambah WXYZ tambah WXY aksen Z tambah WXY aksen Z aksen. Disederhanakan menjadi WX. Kuat bisa dianggap 2 pasangan. Lanjut slide berikutnya. Oke, selanjutnya itu ada C, oktet. Oktet itu adalah pengelompokan 8 kotak bernilai 1 yang bersisian di key map. Adalah penyederhanaan tertinggi seperti fungsi panjang yang bisa disederhanakan menjadi 1 literal. Misalnya W. Oke, next. Oke, di slide selanjutnya itu membahas ketidakunikan hasil penyederhanaan. Nah, hasil penyederhanaan key map tidak selalu tunggal, teman-teman. Bisa ada beberapa bentuk minimasi yang berbeda dengan jumlah literal dan term yang sama. Oke, lanjut. Nah, don't care. X adalah nilai yang tidak mempengaruhi hasil fungsi. Contohnya pada tampilan angka digital 0 sampai 9, angka 10 sampai 15 adalah don't care. Lanjut. Nah, ini dia tabelnya teman-teman. Slide ini menunjukkan tabel kebenaran di mana beberapa kombinasi input ditandai X untuk don't care. Lanjut. Nah, cara memanfaatkan don't care dalam minimisasi. Untuk penyederhanaan key map dengan don't care, X, anggap semua X bernilai 1 untuk membuat kelompok sebesar mungkin. Lalu, anggap X yang tidak terpakai bernilai 0. Ini memaksimalkan pemanfaatan X. Lanjut. Oke, masuk ke contoh. Slide 36 itu kan. Nah, oke. Contoh minimisasi dengan don't care atau fungsi tunggal. Contoh minimisasi fungsi F menggunakan key map dengan kondisi don't care. Hasilnya F WXYZ sama dengan XZ tambah Y aksen Z aksen tambah YZ. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya itu ada contoh minimisasi dengan don't care, SOP dan POS. Contoh minimisasi fungsi boolean SOP dan POS dengan don't care untuk F WXYZ sama dengan sigma 137 11 15 dan D buka kurung WXYZ sama dengan sigma 025. SOP hasilnya YZ tambah WZ dan POS hasilnya Z buka kurung W tambah Y. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya ada aplikasi dan studi kasus. Boleh di next.
Berikut ada contoh dari aplikasi edukatif, yaitu yang pertama majority digit, yang kedua bilangan genap atau ganjil, yang ketiga half adder dan full adder, yang keempat pembanding A lebih besar dari B. Oke, next. Untuk yang majority gate merupakan sebuah rangkaian digital yang keluarannya sama dengan 1 jika mayoritas masukannya bernilai 1, mayoritas sama dengan 50% plus 1. Luaran sama dengan 0 jika tidak memenuhi hal tersebut di atas. Dengan bantuan tabel kebenaran, carilah fungsi boolean yang diimplementasikan dengan 3 input majority gate. Sederhanakan fungsinya, lalu gambarkan rangkaian logikannya. Oke, next. Berikut ada contoh dari materi gate. Ada penyelesaian berupa tabel kebenaran dan rangkaian logikanya juga. Oke, next. Jadi yang kedua ada bilangan genap atau ganjil. Bilangan genap atau ganjil merupakan gunakan peta Carnot untuk merancang rangkaian logika yang dapat menentukan apakah sebuah angka desimal yang direpresentasikan dalam bit biner merupakan bilangan genap atau bukan, yaitu memberikan nilai 1 jika genap dan 0 jika tidak. Penyelesaian sebagai berikut, ada contohnya. Oke, next. Dan berikut merupakan contoh dari bilangan genap atau ganjil beserta tabel kebenaran dan rangkaian logikanya. Oke, lanjut ke half adder dan full adder. Di dalam unit aritmatika komputer atau arithmetic logical unit terdapat rangkaian penjumlah adder atau adder. Salah satu jenis rangkaian penjumlah baru half adder. Rangkaian ini menjumlahkan 2 bit masukan dengan keluarannya adalah sum atau jumlah dan carry atau pindahan. Berikut peta Carnot untuk sum, peta Carnot untuk carry, dan beserta rangkaian logikanya. Oke, lanjut. Masih materi yang half adder dan full adder. Sekedar pengetahuan, di bawah ini rangkaian untuk full adder. Berikut ada half adder dan full adder. Oke, next. Oke, materi yang berikut adalah pembanding A lebih besar dari B. Berikut merupakan sebuah instruksi dalam sebuah program. Oke, next. Dan berikut merupakan contoh penyelesaian dan rangkaian logika dari pembanding A lebih besar dari B. Oke, next. Dan berikut merupakan contoh rangkaian logika dari pembanding A lebih besar dari B. Sama seperti yang sebelumnya. Oke, jadi sudah bisa ditutup. Baik, terima kasih teman-teman saya yang sudah menjelaskan mengenai apa sih materi tentang aljabar boolean tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok aljabar boolean. Semoga apa yang kami jelaskan dari video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.